Minggu, Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah beribu dalam Indonesia kita dari Rasulullah. Baik teman-teman, di kelas kuliah Konsul Anbiya program studi sejarah budaya Islam yang pada kesempatan kali ini kita akan memulai proses mengajar, yaitu mata kuliah itu kita di sesi ini kita cermati mengenai rencana pembelajaran semester. Maaf Pak, suaranya mungkin bisa di kameranya dinonaktifin aja Pak, biar suaranya agak jelas. Kayaknya sinyalnya kurang bagus deh Pak. Oh iya, apa? Nah, ini Nah, materi kita pada Qasasul Anbiya ini. Qasasul Anbiya itu adalah sebelum kita melangkah menjelaskan mengenai kontrak belajar kita satu semester ke depannya, kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan Qasasul Anbiya. Nah, Qasasul Anbiya itu adalah nanti mata kuliah yang akan membahas mengenai sejarah kisah-kisah para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam atau bahkan dari proses penciptaan manusia itu sendiri, tujuan penciptaannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, mulai dari Nabi Adam nanti kemudian sampai ke Nabi Isa. Kenapa kita membahas hanya sampai ke Nabi Isa? Karena kisah mengenai Nabi Muhammad itu akan dibahas dalam mata kuliah tersendiri gitu. Nah, selain membahas mengenai kisah-kisah Nabi Adam sampai Nabi Isa, kita juga akan memahami bagaimana tujuan dari penciptaan manusia, kemudian mengetahui pengertian dari Nabi dan Rasul, kemudian mengetahui tentang mukjizat para Nabi dan Rasul, mengetahui perjuangan Rasul Ulul Azmi. Nah, itu merupakan bagian dari pokok bahasan kita pada semester ini. Nah, teman-teman yang saya banggakan, untuk pertemuan kita perdana hari ini, kita akan membahas mengenai kontrak belajar ataupun nanti sekaligus pembagian kelompok penugasan pada teman-teman sekalian. Nah, di sini mungkin bisa dilihat itu di di file yang saya kirimkan tadi, di halaman paling bawah itu mungkin bisa di scroll ke bawah, Mas. Nah, di penilaian itu penilaian ya. Itu kira-kira bisa tidak kita sepakati untuk penilaian itu dengan persentase yang saya berikan. Nah, kalau di situ saya memberikan persentasenya ujian akhir semester 30%, ujian tengah semester 20%, kemudian tugas kelompok 25%, tugas review materi mandiri 15%, dan kehadiran 10%. Nah, gimana teman-teman jika teman-teman menyepakati dengan persentase nilai yang demikian, maka ini akan menjadi acuan saya dalam memberikan nilai kepada teman-teman nantinya. usul Pak, mungkin kehadiran itu bisa ditambah 10% ya dari tugas kelompok, biar teman-teman yang lain ini nggak menyepelekan kehadiran gitu Pak. Saran saya Pak. Oh gitu. Jadi gimana Mas, kehadirannya jadi 15% gitu? Setuju. Ya, kehadiran 15%. Coba sekalian diubah 15%, kemudian tugas kelompoknya menjadi 20% gitu. Sip. Oke, baik. Oke. Kita sepakati demikian ya, teman-teman. Lanjutlah untuk persingkat waktu kita. Mungkin bisa untuk langsung bagi kelompok ya. Kita di kelas ini ada berapa mahasiswa di sini? 33 Pak. 30.
Oh ya, ada 33 ya. Ada 33, dia akan dibagi menjadi 16 pertemuan dikurang 2, 14 pertemuan. Ya, 14 pertemuan kelompok. Berarti masing-masing kelompok nanti ada yang 3 orang, ada yang 2 orang ya? Iya. Iya. Jadi kelompok ada. Ya, sebelumnya ketua kelas ini siapa ya, Mas? Kalau boleh tahu. Saya sendiri, Pak. Oh ya, Mas Fahmi ya yang jadi ketua kelas. Nanti mungkin bisa di itu ya, Mas. Dibagi Ya, kelompoknya Pak. ya, Mas. Siap. Oke. Nanti habis Nah, mata kuliah ini beres, langsung saya bagi di grup. oke, terima kasih Mas atas bantuannya. Nah, teman-teman, saya itu menyampaikan mengenai teknis perkuliahan kita ke depannya, yaitu teman-teman dapat mengacu ke RPS yang telah saya berikan nih. Nah, mungkin nanti di kelompok 2, mungkin saya akan mengulas sedikit, memberikan gambaran kepada teman-teman nanti. Maka yang menjadi poin dari makalahnya itu sesuai dengan acuan yang ada di RPS ini. Nah, mungkin di kelompok 2 atau di pertemuan yang selanjutnya, kelompok pertama akan membahas mengenai tujuan penciptaan manusia. Tapi di sini saya tidak memberikan referensi, jadi teman-teman bisa bebas untuk mencari referensi. Mungkin salah satunya nanti adalah Al-Baqarah ayat 30 itu ya, yang wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu. Tujuan penciptaan manusia itu adalah khalifah. Nah, kenapa saya memasukkan tujuan penciptaan manusia dalam RPS ini? Ya karena nggak mungkin ada nabi dan rasul kalau tidak ada manusia itu sendiri gitu. Nah, lanjut baru nanti setelah itu ada pengertian nabi dan rasul. Nah, seperti apa sih ulama memahami nabi dan rasul itu dan sebagaimana yang kita pahami selama ini gitu. Jadi teman-teman bisa nanti mencari referensi-referensi yang sekiranya dapat menunjang tugas teman-teman sekalian. Lanjut, mahasiswa yang pertemuan kelima itu kelompok 4 ya. Mahasiswa dapat mengetahui mukjizat para nabi dan rasul. Nah, tujuan pembelajarnya adalah mahasiswa memahami fungsi mukjizat nabi dan rasul. Nah, apakah kira-kira mukjizat itu betul-betul kesaktian yang dimiliki oleh nabi dan rasul atau itu adalah sebagai ujian bagi umatnya gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, lanjut pertemuan yang ke-6 kita akan membahas mengenai perjuangan Rasul Ulul Azmi. Nah, untuk perkenalan mengenai Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul-Rasul yang diberikan oleh Allah cobaan yang lebih daripada nabi-nabi yang lain gitu. Nah, itu ya secara masyhur itu ada lima Rasul yang termasuk golongan Rasul Ulul Azmi. Nanti teman-teman mungkin bisa membahas kisah-kisah tentang Rasul Ulul Azmi tersebut dan apa yang menyebabkan ia menjadi Rasul Ulul Azmi gitu. Dan mungkin ulama-ulama siapa yang mengkategorikan menjadi Rasul-Rasul Ulul Azmi. Nah, itu gambaran-gambaran yang dapat saya berikan untuk ini, untuk kelompok kelima. Lanjut, pertemuan ke-7, mahasiswa mengetahui kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada utusannya. Nah, secara umum kita mengetahui kitab-kitab yang diturunkan Allah itu ada 4, yaitu Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, selain itu juga ada Allah menurunkan suhuf. Nah, nanti teman-teman juga hendaknya bisa mencari mengenai suhuf-suhuf. Pada siapa saja Allah menurunkan suhuf-suhufnya, wahyu-wahyunya gitu. Jadi tidak terbatas kepada kitab-kitab saja. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih luas lagi untuk membahas mengenai tema ini. Nah, di pertemuan ke-8 nanti baru kita melaksanakan evaluasi tengah semester atau UTS mengenai materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Lanjut ya teman-teman ke pertemuan ke-9. Nah, mulai dari pertemuan ke-9 ini sampai pertemuan terakhir nanti, artinya dari tengah semester sampai akhir semester itu kita akan membahas mengenai kisah nabi-nabi lagi. Kisah nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu saya sudah membagi jumlah-jumlah nabinya, sudah mengelompok-kelompokkan. Itu pertemuan ke-9 ada Nabi Adam
Idris, Nuh, Hud, hingga Nabi Soleh. Untuk pertemuan pertama ada membahas tentang 5 nabi. Nah, apa-apa saja yang dibahas nanti yaitu mungkin kisah-kisah yang berkenaan dengan nabi-nabi tersebut. Seperti Nabi Adam di surga, kemudian dikeluarkan dari surga, apa penyebab keluar dari surga mungkin. Nah, jadi usahakan teman-teman betul-betul dapat memberikan penjelasan mengenai kisah-kisah nabi tersebut, Nabi Adam, Nabi Idris, apa kisahnya. Ya, mungkin dari gambaran umum saja nanti bisa teman-teman paparkan ketika diskusi kelompok di kelas gitu. Kemudian di pertemuan ke-10 mahasiswa mengetahui dakwah Nabi Lut hingga Nabi Yakub. Nah, Nabi Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ada 5 juga. Nah, itu kita sesuai dengan urutan kisah dengan urutan Nabi dan Rasul yang 25 itu. Sesuai dengan yang masyhur urutannya gitu. Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Nah, di pertemuan ke-11 itu mahasiswa mengetahui kisah Nabi Yusuf alaihissalam hingga Nabi Syuaib. Berarti Yusuf, Ayub, Syuaib. Nah, di pertemuan ke-11 ini ada 3 nabi. Kemudian pertemuan ke-12 itu ada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, sengaja saya memberikan di sini kisah Nabi Musa dan Harun 2 saja. Karena 2 nabi ini adalah nabi yang sezaman dan objek dakwahnya yang sama. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa memaparkan kisah tentang Bani Israel di sini, kisah tentang Fir'aun dan Korun dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lebih leluasa untuk membahas mengenai kisah ini gitu. Lanjut ke pertemuan ke-13 itu kisah Nabi Zulkifli, Daud dan Sulaiman. Daud dan Sulaiman ini adalah ayah dan anak, sama-sama memiliki kerajaan. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud. Mungkin nanti teknisnya seperti apa Nabi Sulaiman sehingga bisa menjadi pewaris Nabi Daud gitu. Sedangkan Nabi Daud itu memiliki 99 istri dan banyak anak gitu. Kenapa harus Nabi Sulaiman yang mewarisi gitu? Jadi nanti teman-teman bisa menggali lebih lanjut mengenai kisah ini. Lanjut di pertemuan ke-14 nanti teman-teman membahas mengenai kisah Nabi Ilyas sampai Nabi Yunus. Berarti ada Ilyas, Ilyasa, dan Nabi Yunus, ada 3 juga. Nah, kemudian ke-15 mahasiswa mengetahui kisah Nabi Zakaria sampai Nabi Isa. Zakaria, Yahya, Isa. Nah, ada 3 juga. Jadi beberapa kelompok ada yang membahas 5 nabi dan beberapa kelompok ada yang membahas 3 nabi. Mungkin nanti ketua kelas bisa membagi itu yang membahas 5 nabi itu ada 3 orang di kelompoknya gitu. Mungkin yang 3 nabi bisa 2 orang dalam kelompoknya gitu, biar seimbang Mas gitu. Nah, di pertemuan yang terakhir yang ke-16 nanti adalah evaluasi akhir semester. Nah, yang kita ujikan di UAS ini adalah seluruh materi. Mungkin nanti saya akan membuatkan pilihan ganda dan beberapa soal esai gitu. Pilihan ganda mengenai mata kuliah ini dan beberapa esai. Insya Allah seperti itu gambaran perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mengenai referensi, nanti referensi saya bebaskan ya teman-teman. Untuk referensi teman-teman bisa mengakses jurnal atau buku secara langsung atau bahkan kutipan-kutipan di beberapa web. Tetapi usahakan itu tidak asal comot ya teman-teman, jangan copy paste gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan untuk kontrak belajar kita pada teman ini? Bertanya Pak, pertama terkait mekanisme kelompok ya, apakah kita diskusinya per kelompok presentasi itu menggunakan makalah dan PowerPoint atau cukup PowerPoint saja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistematika penulisan dalam makalah ya, karena kalau saya lihat di sini misalkan mahasiswa dapat mengetahui kayak yang tematik. Nah, mahasiswa dapat mengetahui dakwah Nabi Adam hingga Nabi Soleh. Apakah
hanya perihal ini saja, perihal sejarah gitu. Bagaimana kan kalau bicara tentang ini tentu bicara tentang sejarah gitu. Kemudian yang saya ingin saya tanyakan di capaian pembelajaran salah satunya adalah konteks kekinian gitu. Apakah itu juga masuk ke dalam sistematika dari makalah itu sendiri, Pak? Nah, ya, ya bagus sekali pertanyaannya Mas Fahmi ya. Tadi pertanyaan yang pertama itu mengenai Mas apa? Eh, Cukup pakai PowerPoint atau pakai makalah juga, Pak? Untuk eh, teknisnya nanti mungkin pakai itu makalah juga dan PowerPoint juga biar lebih enak untuk itu di Google itu di Zoom-nya nanti ya Mas, dan lebih enak Oke. presentasinya gitu. Adapun untuk makalahnya nanti untuk bacaan teman-teman di di grup WA. Nah, karena di PowerPoint itu kan poin-poinnya saja yang ditampilkan. Nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjutnya di makalah. Kemudian untuk sistematika kepenulisan, ya memang di capaian pembelajaran itu saya mencantumkan bagaimana mengkorelasikan peristiwa-peristiwa pada masa dahulu dengan konteks kekinian gitu, dengan problematika dakwah yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu dan yang problematika dakwah yang ada di zaman kita sekarang. Mungkin bisa menjadi itu menjadi contoh bagaimana Nabi misalnya Rasul pertama Nabi Nuh gitu kan, bagaimana Nabi Nuh itu dalam menghadapi dakwah kaumnya yang senantiasa mengolok-olokkannya gitu. Nah, juga seperti itu zaman sekarang. Banyak para ulama-ulama kita yang diolok-olok, para ulama yang dibenci gitu. Bagaimana sikap Nabi Nuh ketika itu? Mungkin seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim yang menghadapi penguasa yang zalim gitu. Bagaimana ketika dihadapkan dengan konteks kekinian mungkin mulai dari lingkup RT, RW, bahkan hingga ke negara gitu. Bagaimana dalam menyikapi pemimpin-pemimpin yang tidak adil gitu. Mungkin nanti di itu Mas setelah memberikan kisahnya misalnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, nanti di akhirnya diberikan mungkin korelasi peristiwa pada masa Nabi ini dengan konteks yang ada di zaman sekarang gitu. Mungkin nanti teman-teman nggak semua nabi yang yang dijadikan dikorelasikan dengan konteks kekinian. Mungkin dari beberapa nabi yang teman-teman bahas itu memunculkan satu nabi saja gitu atau dua nabi gitu yang kira-kira dakwanya ada korelasi dengan konteks kekinian Mas. Mungkin seperti itu ya Mas. Oke, siapa? Mungkin dari teman-teman yang lain ingin bertanya eh, dari Mas Ikhlas atau Mas Lutfi mungkin. Ya, gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi mengenai teknik perkuliahan kita ke depannya? Ya, ini karena masih daring ya, kita masih memanfaatkan media yang ada dulu ya. Mau nanya Pak, Ya, monggo Mas Lutfi. itu terkait UAS, apakah itu mereview ulang materi dari awal kita berjumpa sampai akhir atau gimana Pak? Nah, ini biar nanti teman-teman itu tugasnya nggak numpuk ya kan. Mungkin setiap pertemuan tuh teman-teman sudah mereview gitu. Habis pertemuan itu langsung di review tugasnya sehingga pas UAS itu ya saya cuma memberikan soal nanti ada beberapa dan mungkin agak sekitar 5 atau 3 lah soal esai gitu, tapi nggak terlalu panjang kali lagi. Pilihan ganda dan berbentuk esai. Adapun tugas review itu juga dikumpulkan. Mungkin nanti 1 hari sebelum UAS atau bagaimana atau bisa kita sepakati sekarang kapan pengumpulan review itu. Kira-kira teman-teman siapnya kapan gitu. Kalau saya sendiri sih merekomendasikan 1 hari sebelum UAS lah deadline untuk pengumpulan review tugas atau nanti bersamaan dengan pengumpulan UAS gitu. Setuju, Pak. Setuju Pak.
berarti nanti untuk pengumpulan review tugasnya, review materinya itu bersamaan dengan pengumpulan tugas UAS. Terima kasih teman-teman. Habis waktunya, Mas? Habis, Pak. Iya, di Zoom-nya cuma 40 menit, Pak. Karena tidak berbayar, mohon maaf, Pak. Mungkin kita cukupkan ya, teman-teman. Iya, Pak. J. Dicukupkan mawon Pak, biar ada dokumentasi. Udah ada.